Ketidakpastian membayangi perekonomian global. Bank Dunia dalam rilis terbarunya menyebut sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, Jepang akan memasuki masa ekonomi suram. Tapi dalam beberapa survei Lembaga Keuangan Dunia, potensi Indonesia untuk resesi memang kecil. Tapi tetap harus waspada karena perlambatan ekonomi sangat mungkin terjadi dan dikhawatirkan saling mempengaruhi daya beli masyarakat. Kita bahas malam ini bersama para narasumber sudah bergabung. Ada ekonom senior, staf khusus Menko Perekonomian, Pak Raden Pardede. Pak Raden, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri. Terima kasih sudah bergabung malam ini. Saya sapa juga Mas Yusuf Randy Manilet, ekonom dari Core Indonesia. Mas Yusuf, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung. Saya ke Pak Raden terlebih dulu. Pak Raden, Indonesia masuk memang ke dalam daftar negara yang terancam resesi sekalipun secara presentasi kecil. Tapi kami ingin mengetahui kondisi makroekonomi kita saat ini seperti apa, Pak? Ya, pertama benar bahwa keadaan global jelas itu. Memang kita nggak bisa pungkiri Indonesia akan terpengaruh oleh keadaan global atau potensi resesi global yang tadi sudah dibicarakan, terutama dipicu oleh negara-negara maju. Ya. Nah, indikator ekonomi yang kita lihat sekarang itu sebetulnya di Indonesia relatif cukup baik dibandingkan dengan banyak negara lain. Pertama adalah bagaimana kalau kita lihat mobilitas dan pergerakan orang maupun barang. Tentu semua kita ini bisa melihat apa yang terjadi di jalan sekarang ini. Itu adalah mobilitas orang, mobilitas barang menunjukkan juga bahwa kepercayaan dari para rumah tangga untuk berbelanja itu naik. Sehingga memang belanja kita, konsumsi kita itu naik. Apakah dia ke restoran, apakah dia ke mall, apakah dia ke pasar, itu terjadi kenaikan yang kita lihat sangat kuat, sangat signifikan. Yang berikutnya juga kita lihat data-data di kredit modal kerja. Ya, di bank itu, baik itu bisnis maupun untuk dunia usaha, itu juga naik. Jadi ini sejalan dengan pergerakan konsumsi, kemudian tentu dunia usaha juga butuh modal kerja, maka kredit modal kerja di bank juga naik. Kalau kita lihat juga data daripada penggunaan kapasitas daripada mesin, ya utilitas kapasitas juga, itu meningkat sangat signifikan di kuartal kedua tahun ini, ya. Dan kalau kapasitas utilitas naik juga sudah mulai juga kelihatan kenaikan daripada kredit investasi. Jadi bisnis usaha yang ada kalau kapasitas utilisasinya naik, maka permintaan terhadap investasi naik. Jadi terjadi juga kenaikan daripada kredit investasi. Tentu juga yang tidak kalah meriahnya sekarang adalah bagaimana yang kita sebutkan dengan sektor jasa. Atau yang kita sebutkan dengan seperti dendam karena mereka ini selama ini nggak bisa bepergian. Ya. Jadi travel, kemudian hotel, restoran, tempat wisata kan penuh itu sekarang ini. Apa yang kita lihat airport demikian penuhnya. Ya, tentu juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana ekspor kita juga yang cukup baik. Nah, secara umum boleh dikatakan potensi pemulihan kita, indikator-indikator kita ini agak berbeda dengan banyak negara lain tentunya. Ya. Tetapi memang inflasi seperti yang kita tahu semua juga mulai naik di Indonesia ini. Ya, betul. Inflasi sudah mulai naik di Indonesia dan kenaikannya cukup tajam. Dan ini juga disorot oleh rekan-rekan dari Core ya, Mas Yusuf ya. Apa yang sebenarnya patut diwaspadai sekarang dengan kenaikan angka inflasi itu? Mas Yusuf. Tentu kalau kita berbicara inflasi, kita akan perlu kaitkan dengan tekanan ya, yang kemudian bisa mempengaruhi beragam kelas masyarakat. Tapi dalam konteks saat ini memang yang perlu diperhatikan adalah kelompok kelas menengah ke bawah. Karena ketika inflasi itu meningkat dan di saat yang bersamaan mereka tidak mengalami peningkatan pendapatan, ini yang tentu dikhawatirkan akan menekan daya beli mereka. Dan ketika daya beli mereka tertekan, ini bisa berpengaruh ke beragam hal ya, termasuk di dalamnya berpengaruh terhadap indikator sosial ekonomi, seperti misalnya indikator kemiskinan misalnya. Dan juga yang tidak kalah penting, indikator konsumsi rumah tangga gitu. Karena kita tahu sendiri bahwa ketika mereka tertekan, mereka akan
lebih berhati-hati misalnya dalam melakukan konsumsi, ini juga akan secara tidak langsung akan mempengaruhi konsumsi. Jadi ini yang menurut saya perlu diperhatikan kalau kita berbicara konteks inflasi ya yang sangat tinggi. Di saat yang bersamaan kita tahu bahwa ketika inflasi meningkat, ini juga bisa mendorong otoritas moneter agar menyesuaikan ya kebijakan suku bunganya, suku bunga acuan. Dan dalam kondisi yang ideal sebenarnya dalam proses pemulihan ekonomi seperti sekarang, tentu pelaku usaha idealnya itu ingin tingkat bunga yang rendah. Tetapi ketika misalnya inflasi sangat tinggi, apalagi keluar dari target yang kemudian dicanangkan oleh stakeholder terkait, suku bunga akan naik ya. Suku bunga akan naik dan bunga kredit juga akan naik. Ini yang juga akan ikut mempengaruhi proses pemulihan ekonomi yang sebenarnya sudah terjadi sampai atau data-data terakhir yang tadi disampaikan oleh Pak Raden. Iya, indikator dari beberapa negara atau ancaman dari beberapa negara memang unik, khas, berbeda-beda seperti yang tadi Pak Raden sudah sampaikan. Kalau misalnya di benua Eropa, ancaman terbesarnya adalah situasi geopolitik, perang di Ukraina, kemudian supply chain yang terganggu, dan juga harga energi. Kemudian di Greater China yang dilihat ancaman terbesarnya adalah pandemi. Bagaimana di Indonesia, Pak Raden? Apa ancaman terbesarnya sebenarnya? Apakah inflasi ini juga menjadi perhatian khusus sekarang oleh pemerintah? Ya, tentu inflasi menjadi perhatian khusus. Kalau kita lihat dari sisi pandemi, kita relatif sudah under control. Kita lihat misalkan meskipun ada kenaikan sedikit, akan tetapi kalau kita lihat dari sisi tingkat fatality-nya, tingkat kematian maupun tingkat yang dirawat di rumah sakit, kelihatannya sudah tidak akan memberikan persoalan besar buat kita. Nah, kalau dikatakan apa yang akhirnya akan sampai ke kita, yang akan sampai ke kita sebetulnya transmisi daripada kenaikan harga global ini. Yang mau tidak mau itu akan masuk ke kita sebab kita suka tidak suka sebagian daripada barang antara atau barang input kepada produksi kita adalah berasal dari luar negeri. Dan itu sudah terjadi sekarang, Pak Raden ya? Sudah ya? Terjadi sekarang. Jadi kenaikan katakan sekarang inflasi yang mencapai 4,35 di bulan Juni itu adalah akibat dari situ. Sebetulnya ada lagi yang sekarang ini secara sengaja pemerintah mencoba untuk belum mentransmisikan harga. Itu harga daripada BBM. Karena kita tahu di berbagai negara lain itu sudah kenaikan harga BBM-nya sudah sangat-sangat luar biasa kenaikannya. Kita belum transmisikan. Apa penyebabnya, apa pertimbangannya Pak Raden? Nah, kita melihat tadi itu bahwa mungkin secara perlahan nanti ujungnya juga harus dilakukan penyesuaian. Tetapi yang dikatakan tadi oleh Mas Yusuf itu bahwa langkah-langkah pemerintah juga untuk juga membantu kelompok rentan melalui bantuan sosial itu dilakukan mulai tahun 2020, 2021 dan masih dilanjutkan tahun ini. Nah, kalaupun kita kan tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan luar sana dan dampaknya ke kita karena kita sebetulnya spillover-nya yang ke kita jadinya. Kita akan siap dengan itu. Artinya pemerintah akan menyediakan bantuan kepada kelompok rentan. Dengan catatan kelompok yang menengah atas harapan kita mereka harus bisa mengabsorb problem ini dengan sendirinya ya. Nah, pemerintah seperti yang kami katakan tadi belum melakukan kenaikan daripada BBM, tetapi harga barang-barang tadi sudah naik. Nah, yang kalau dikatakan apa yang paling kita waspadai? Yang paling kita waspadai harga tadi itu. Kemudian bagaimana kalau terjadi perang dagang yang berkepanjangan, penghentian supply dan juga penghentian supply pangan. Dan juga panik di pasar keuangan. Itu yang paling kita khawatirkan. Dan itu semua, itu berasal dari luar negeri yang bisa menjadi spillover ke kita. Itu yang kita harus waspadai. Pak Raden, tentu pemerintah harus siap dengan beberapa skenario gitu ya Pak ya. Pak Raden, kalau misalnya Anda tadi mengatakan kelompok rentan akan dibantu, karena memang kelompok rentan saat ini memang kondisinya sudah terpuruk gitu ya. Tapi bagaimana dengan kelompok menengah? Kelompok menengah ini yang tadi mungkin Anda katakan menopang beberapa hal.
menopang sektor jasa, kemudian berkaitan dengan konsumsi juga di sini ditopang oleh kelompok menengah. Bagaimana kemudian memastikan bahwa mereka daya belinya tetap terjaga? Nanti setelah jeda ya Pak Raden ya, kita bahas soal ini. Tetap bersama kami di CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kami masih membahas soal ancaman resesi yang membayangi dunia saat ini dan bagaimana Indonesia menyikapinya. Di segmen awal tadi, Pak Raden Pardede sudah mengatakan sejauh ini kondisinya baik secara makro, indikator ekonominya baik. Tapi bagaimana sekarang memastikan Pak Raden untuk tetap menjaga daya beli masyarakat? Karena itu pasti juga akan mempengaruhi indikator-indikator ekonomi yang Anda sebutkan tadi. Ya, pertama tidak bisa dipungkiri dampak itu pasti akan ada. Jadi saya pikir kita nggak bisa menjanjikan juga memberikan harapan palsu bahwa seakan-akan semuanya tidak akan berdampak ke kita. Itu penting itu Bu ya. Akan ada dampaknya. Tetapi tentu pemerintah berusaha untuk mengurangi dampaknya, memitigasi dampaknya sekecil mungkin. Dan memang pemerintah itu memprioritaskan kepada kelompok yang paling rentan. Jadi kalau kita lihat konsumsi dari keluarga-keluarga di kelompok rentan itu dijaga pemerintah. Ya, termasuk tadi saya katakan tidak menaikkan BBM. Itu adalah bagian daripada strategi itu. Meskipun sebetulnya ketidaknaikan BBM ini bukan untuk kelompok kecil yang paling banyak. Ini justru menolong kelompok menengah, ya. Karena yang mengkonsumsi BBM yang paling besar bukan kelompok rentan, tetapi kelompok menengah. Gitu. Yang kedua, kalau kita lihat juga bahwa Indonesia ini kelompok menengahnya itu terbantu oleh komoditas. Jadi memang harga komoditas kita yang baik ini ya cukup baik, terutama untuk karet, coal, CPO, dan harga metal yang lainnya itu sangat baik buat kita. Itu juga kita tahu bahwa misalkan petani daripada palm oil ini, kelapa sawit ini mencapai 3,5 sampai 4 juta. Demikian juga petani karet bisa juga 3 jutaan. Jadi kalau kita lihat mereka ini akan cukup baik ya mendapatkan manfaat daripada kenaikan daripada harga komoditas ini. Mungkin 2 bulan terakhir ini ada persoalan di CPO, itu lain soal. Tetapi juga batu bara juga sangat bagus sekali. Kenaikan harganya itu hampir 4 kali lipat. Kita bicara lipat ini. Berarti 300%, 400%. Demikian juga komoditas yang lain. Jadi di sisi lain pemerintah juga memberikan keringanan-keringanan kepada kelompok UKM dalam bentuk pemberian kredit usaha rakyat untuk kelompok mikro. Memang tidak bisa dipastikan bahwa semuanya akan bisa tertolong. Tetapi sebagian besar daripada penduduk kita, terutama kelompok rentan dan kelompok menengah itu, sebagian besar sudah bisa tertolong oleh kebijakan-kebijakan pemerintah, di mana kebijakan fiskal kita berfungsi menjadi shock absorber. Dia mencoba menyerap tekanan yang ada itu, karena kita kebetulan tahun ini kalau kita lihat penerimaan pemerintah itu sangat baik sekali, pendapatan pajaknya lebih dari 30% di atas target, dan juga pendapatan dari non pajak juga sekitar 25% di atas target. Baik. Baik, itu adalah beberapa hal yang memang sudah dilakukan pemerintah. Tapi Mas Yusuf, menurut Anda, apakah itu sudah cukup? Karena bagaimanapun begini, sudah sering disampaikan, Pak Raden juga saya mengutip beberapa kali Pak Raden menyampaikan ini, backbone perekonomian Indonesia itu betul-betul sektor konsumsinya. Dan ini berkaitan erat sekali dengan menjaga, mengamankan daya beli masyarakat. Selain hal yang tadi sudah disampaikan Pak Raden, apa yang bisa dan mungkin sebaiknya segera dilakukan oleh pemerintah? Iya,
kita kalau berbicara masyarakat secara luas, saya pikir langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah, terutama dalam menyediakan yang social safety net, Ya. memang patut diinisiasi, patut diapresiasi. Tetapi kita juga perlu menggarisbawahi bahwa kalau kita berbicara misalnya bantuan, terutama di dalam PEN misalnya, Ya. saya kira perlu juga dipastikan bahwa realisasinya bisa segera lebih baik gitu ya. Karena kalau kita ikuti bahwa dalam beberapa bulan terakhir ini ternyata realisasi dalam PEN itu relatif masih lebih rendah gitu dari pagu yang sudah ditetapkan. Padahal kalau kita lihat dalam realisasi PEN itu sendiri, kita melihat banyak bantuan yang sifatnya esensial ya, terutama di dalamnya seperti program Keluarga Harapan, kemudian BLT dan juga program-program lain yang BLT menurut Anda itu cara yang efektif ya, Mas Yusuf ya, untuk minimal untuk membantu penyerap langsung diserap dan kemudian langsung menjadi konsumsi gitu kan? Ya, intinya ketika misalnya penerima bantuan menerima BLT, ada semacam dana yang bisa disimpan untuk kemudian bisa dikonsumsikan ke barang lain ya. Diputar yang harapannya ya? kan tentu untuk mendorong konsumsi. Nah, hanya saja kalau kita bandingkan sekali lagi kalau dengan anggaran yang kemudian gelontorkan pemerintah di tahun lalu, terutama untuk PEN yang berkaitan dengan perlindungan sosial, ini kan sudah jauh menurun. Iya. Nah, ini yang menurut saya perlu kemudian exercise lebih lanjut, terutama nanti ketika inflasinya sangat tinggi, apakah ada terbuka peluang untuk melakukan penyesuaian gitu. Karena misalnya kalau kita singgung masalah satu program bantuan seperti misalnya BLT langsung yang dikeluarkan pemerintah kepada masyarakat kelas menengah. Program ini di tahun lalu masih ada dianggarkan, tetapi di tahun ini tidak ada dengan asumsi pemulihan ekonomi sudah jauh lebih baik. Dan tentu asumsi ini perlu disesuaikan ketika misalnya sekali lagi inflasi itu mengalami peningkatan, sehingga tidak hanya kelompok yang miskin gitu ya yang mendapatkan bantuan, tetapi mereka yang hidup di sekitar garis kemiskinan, yang rentan, yang hampir miskin, ini juga dipastikan mendapatkan bantuan sehingga daya beli mereka terjaga selama periode inflasi yang tinggi. Mas Yusuf, menurut Anda apakah kondisi yang saat ini terjadi dengan perekonomian Indonesia akan juga berpengaruh kepada pemulihan ekonomi kita pasca pandemi ini? Ya sudah tentu, karena kalau kita berasumsi ketika misalnya dampak dari resesi ini terkena ke Indonesia, tentu akan ada penyesuaian dari misalnya pertumbuhan ekonomi ya, yang misalnya ditargetkan tahun ini sekitaran 5%, itu bisa jadi lebih rendah gitu. Dan ini kan kita punya target pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang yang akan perlu penyesuaian lebih lanjut ya ketika misalnya target pertumbuhan ekonomi di tahun ini tidak tercapai. Nah, saya kira itu kemudian yang menjadi pekerjaan rumah berikutnya ya, apabila apalagi kita berkaitkan dengan konteks misalnya visi Indonesia 2045 menjadi negara Indonesia maju di 2045, ini kan PR jangka panjang, tetapi akan sangat dipengaruhi oleh pencapaian pemerintah dalam jangka pendek, terutama dalam konteks tadi pertumbuhan ekonominya. Ya, baik. Saya ke Pak Raden. Terakhir, Pak Raden, Anda pernah mengatakan emerging market Indonesia ini juga termasuk sangat terpengaruh dengan perekonomian Cina. Anda sempat mengatakan begitu. Apakah kondisi yang saat ini juga sedang juga diwaspadai oleh pemerintah, kondisi yang saat ini terjadi di Cina? Ada stagnasi dan lain sebagainya, juga ada kekisruhan berkaitan dengan dana yang tidak bisa ditarik, deposito sekian juta dolar itu? Ya, tentu Cina adalah negara besar nomor 2 di dunia sekarang itu. Kontribusi daripada Cina terhadap perekonomian global sekarang itu sekitar 16 sampai 17%. Ini sangat signifikan. Jadi kalau terjadi pelemahan di Cina itu akan berpengaruh terhadap pelemahan global. Termasuk negara-negara di Asia yang kita melakukan ekspor dalam jumlah yang sangat signifikan ke sana. Nah, memang sekarang Cina sedang mengalami normalisasi growth namanya. Jadi pertumbuhan Cina itu ke arah normal, artinya kita nggak bisa lagi mengharapkan Cina bertumbuh double digit
bahkan bertumbuh 7-8% nggak bisa lagi. Oke. Jadi dia akan kembali ke 5, kemudian bahkan ke 4 ke 3%. Ya, untuk sekarang ini China secara sengaja melakukan respon yang berbeda dengan negara-negara di Amerika atau Eropa. Kalau negara-negara di Amerika dan Eropa cenderung melakukan konsolidasi fiskal dan juga pada saat yang sama mereka juga menaikkan suku bunga. Betul. China sebaliknya tidak melakukan itu. Karena memang keadaan negara itu agak berbeda, di mana seperti yang kita tahu akibat daripada zero COVID policy ini, mereka mengalami penurunan sehingga fiskal mereka sekarang justru kebijakan fiskal mereka justru melakukan sebetulnya ekspansi besar-besaran. Dengan demikian kita melihat bahwa meskipun China agak menurun sekarang sedikit ya, tapi kelihatannya mereka dengan kebijakan yang berbeda dengan negara-negara lain, mungkin mereka tidak akan sampai mengalami resesi. Kalau Amerika dan Eropa kemungkinan resesinya sudah sangat tinggi, tapi China rasanya tidak akan mengalami negative growth 2 kali kuartal berturut-turut. Kita tidak melihat itu sampai sekarang. Dan Anda sepakat juga dengan hasil survei Lembaga Keuangan Dunia, Mbak, yang Indonesia kecil kemungkinannya untuk resesi, Pak Raden? Ya, saya pikir kecil sekali. Ya, kalau kita lihat, saya biasa melakukan indeks namanya indeks ketidakstabilan ekonomi itu. Saya melihat itu memang bahwa potensi atau probability daripada Indonesia masuk ke resesi sekarang ini, bahkan untuk masuk ke dalam krisis keuangan pun kita lihat itu sangat-sangat kecil sekali. Akan tetapi kita jangan juga menjadi complacent. Kita tetap harus waspada. Oleh karena itu kita harus membuat persiapan-persiapan apapun. Jadi kita harus siap dalam suasana apapun dalam keadaan global yang seperti ini. Terutama sekali adalah menjaga sektor konsumsi itu ya Pak, menjaga daya beli masyarakat itu berarti ya yang betul-betul harus dijaga oleh pemerintah. Betul, daya beli masyarakat, tetapi juga satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah di samping ketahanan keuangan dan ketahanan pangan. Dua itu juga menjadi penting sekarang ini perhatian kita. Betul. Baik, terima kasih Pak Raden Pardede malam hari ini sudah bergabung, staf khusus Menko Perekonomian. Dan terima kasih juga ekonom dari Core Indonesia, Mas Yusuf Rendy Manile. Terima kasih Bapak-Bapak atas diskusinya yang menarik sekali malam minggu ini. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih semuanya. Puluhan pengunjuk rasa di Makassar menolak kebijakan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi menggunakan aplikasi. CNN Indonesia Newscast segera kembali.